2004 sampai 2025 atau selama 21 tahun. Kemudian Pak Cecep ini juga merupakan mantan planetarium lecturer atau penceramah planetarium di Planetarium dan Observatorium Jakarta tahun 1986 sampai 2016 atau selama 30 tahun ya Pak Cecep. Dan Pak Cecep ini juga pernah menjadi asisten peneliti fotometri, fotoelektrik bintang variabel tahun 1980 sampai 1985 di Observatorium Bosca. Kapan saatnya yang tepat untuk melihat gerhana? Di Palembang saya yang jauh dari Pulau Jawa, mereka sudah bisa. Kapan saatnya melihat, kapan saatnya menutup mata. Bahkan kadang-kadang saking lupanya ada orang motret saat total filternya tidak dicopot. Jadi ada yang tidak terlihat. Nah, 18 Maret 1988 itu luar biasa. Yang namanya prominensis, lidah api matahari. Prominensis ada dua, mirip seperti lidah api yang di kanan dan di kiri, luar biasa. Itu fenomenal sekali, ya. Nah, masyarakat kita alhamdulillah sudah menyadari, karena seingat saya ternyata ada yang hilang. Ya, kearifan lokal kita itu ada yang hilang. Ini yang kadang-kadang diceritakan oleh orang-orang luar mengenai kearifan lokal Indonesia. Jadi unik di Indonesia itu, 11 Juni 83 itu, jadi kentongan tuh pernah dipukul. Tong, 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 tong. Apalagi gerhana bulan sekarang. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada yang mukul kentongan. Supaya raksa kalarahu yang menelan matahari itu kabur, melepaskan kembali. Tadi Mas Reski sudah menjelaskan dalam Columbus ya, yang mendarat di Jamaika. Pada saat mendarat di Jamaika, dia kehilangan kehabisan seluruh bahan makanannya. Tidak ada bekal. Dia minta mengemis, tidak dikasih. Akhirnya dengan berbekal pada kalender yang dia bawa, saat itu bertepatan dengan tanggal 29 Februari 1504 dari tahun kabisat. Nah, dia melihat dari kalender ya, kalender Montanus di situ bahwa nanti malam akan terjadi gerhana bulan. Dia sampai marah. Silakan kalau Anda tidak memberikan makanan kepada kami, nanti dewa Anda akan marah. Buktikan nanti malam. Bulan yang terang benderang itu akan hilang, katanya akan ditelan oleh dewa kalian, oleh Tuhan kamu. Mereka cuek aja. Tapi pada saat pas terbenam matahari, kebetulan kalau dilihat memang saat terbenam matahari itu bulan mulai memerah. Sampai merahnya merah darah. Mereka kaget, waduh bulan bener ini. Akhirnya apa? Itu penduduk di sana, ketua sukunya mendatangi Columbus, menyembah Columbus, akhirnya memberikan semua yang diminta oleh Columbus. Ternyata ilmu itu bisa dipakai untuk seperti itu. Ya, itu satu hal yang tercatat dalam sejarah ya. Baik, kemudian saya juga ingin menjelaskan sedikit karena ini juga kebetulan ada kaitannya dengan hisab ruyat. Ya, nah ini ada kaitan dengan hisab ruyat, Ibu. Jadi kadang-kadang orang menganggap bahwa hisab dan ruyat, hisab ruyat itu istilahnya ilmu astronomi Islam, ilmu falak. Tidak semata-mata menghitung kapan terjadinya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, 1 Rabiul Awal, tapi juga menghitung gerhana. Mengapa demikian? Karena tolong dicatat, gerhana ini sebenarnya mainnya di kalender Hijriah, kalender Komariah, bukan kalender Syamsiah, bukan kalender matahari. Buktinya apa? Bahwa gerhana bulan pasti terjadi di tengah bulan Hijriah. Sekarang sudah lewat maghrib, tanggal 15 Rabiul Awal. Nanti menjelang Rabiul Akhir itu apa yang dikenal sebagai ijtima, konjungsi, ditandai oleh gerhana matahari sebagian yang melewati Pasifik Selatan, Antartika. Ya, jadi memang gerhana ini adalah kalender Hijriah.
kalau gerhana bulan pasti di tengah-tengah bulan Hijriah, makanya disunatkan ada puasa tengah bulan. Ya, jadi pada setengah bulan itu ada puasa tengah bulan 3 hari. Kemudian ada juga menjelang awal bulan Hijriah. Nanti menjelang akhir atau awal bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah tanggal 21, nanti kan 21 September akan gerhana lagi. Cuman sayangnya tidak digunakan di kita. Karena kita tidak disarankan untuk sholat gerhana. Kenapa? Karena gerhananya ada di Pasifik Selatan. Kemudian daerah Chili, Antartika. Nah, bagi orang yang misalnya Muslim yang ada di Antartika, silakan, dia punya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian sedikit, karena ini ada kaitannya juga dengan bulan. Menarik sekali Pak, bulan itu sebuah benda yang luar biasa unik. Mengapa unik? Yang pertama, kita tidak menyadari bahwa bulan pun melakukan gerak rotasi. Seperti bumi kita kan berotasi terhadap matahari itu 24 jam sekali putar. Bulan pun ternyata berotasi sekali putarnya 27/3 hari. Nah, kebetulan memang Allah Tuhan sudah mendesain satu kali rotasi bulan itu bersamaan dengan satu kali revolusi mengedari bumi. Lamanya 27/3 hari. Jadi bayangkan setiap bulan bergeser 10 derajat dari bumi, maka dia pun bergerak 10 derajat. 25 sehingga selamanya dari bumi kita tidak akan pernah melihat permukaan bulan yang belakang. Memang ada vibrasi angguk atau anggukan yang melintang membujur, tapi sedikit sekali ya. Jadi bagian belakang bulan itu hanya bisa kita lihat kalau kita sudah menerbangkan pesawat ke sana atau memotret bagian belakang bulan yang ternyata jauh lebih parah. Kalau bagian ke depan bulan kan kelihatan masih ada mare, masih ada gunung, masih ada lembah ya. Dulu saya waktu di planetarium itu ada judul, salah satu judulnya adalah tetangga kita yang berbuka bopeng judulnya. Itu cerita tentang bulan. Kenapa bulan bopeng? Ya, bopeng itu yang menghadap ke kita, di belakangnya jauh lebih bopeng lagi. Ya. Kenapa? Karena yang menghadap ke kita itu masih terhalang oleh bumi. Sementara bagian belakang bulan itu tidak ada yang menghalanginya. Semua meteor yang jatuh itu akan menghantam bulan. Jadi jauh lebih parah ya di situ. Nah, kemudian tadi ada yang menarik, saya kira juga ada kaitannya dengan gerhana juga ya. Bahwa bapak-bapak tadi Mas Rizky juga mungkin sudah menjelaskan bahwa pada saat gerhana bulan, air laut akan pasang maksimal. Ya, karena gaya pasang surut bukan gaya gravitasi. Diferensiasi gravitasi itu menyebabkan daerah yang menghadap ke bulan dan membelakangi bulan akan sama naik setinggi-tinggi. Dari mana air ini? Tentu saja dari tempat lain. Ya, karena air di jumlah muka bumi ini sama. Tidak berubah kan? Siklusnya tetap. Adanya pergerakan ini menyebabkan terjadinya friction atau gesekan. Nah, secara teoritis dan itu pun juga bisa dibuktikan ya bahwa friksi ini menyebabkan bumi akan melambat rotasinya. Perlambatan bumi yang rotasi ini diimbangi dengan menjauhnya bulan dari bumi kita sekitar 2 cm per abad. Ya. Jadi ini ditahan, ini keluar, gitu kan. Tapi jangan bayangkan, waduh Pak 2 cm. Bayangkan jarak bumi bulan itu berapa? 384.000 km. Kalau 384.000 km per abad 2 cm, berarti sama saja kalau kita mengatakan, Pak saya takut kiamat. Kenapa? Saat nanti bumi kita, matahari kita akan terjadi kolaps.
Ya, bumi mengembang, matahari mengembang sampai Merkurius, Venus, bumi mendidih pada suhu 3000 derajat. Tapi itu skala waktunya 4,5 miliar tahun yang akan datang. Begitu pula dengan menjauhnya bulan, itu apa artinya 2 cm dibanding 384.000 km. Jadi skala waktunya skala waktu astronomis ya. Jadi tolong pahami, jadi walaupun bergerak itu boleh dikatakan ya seutil, kecil sekali ya pergerakannya, itu secara teoris sudah jelas. Baik, saya kira itu. Kemudian saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu, secara kebetulan saya mendapat amanah sudah beberapa tahun ini mengisi bimbingan teknis Hisabruyat di Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia. Salah satu di antaranya, selain menentukan awal bulan Hijriah, menentukan awal waktu sholat, arah kiblat, ya, arah kiblat, kemudian gerhana. Kenapa gerhana? Karena kedudukan gerhana yang teramati dari bumi kita bagi Muslim itu disunahkan sunnah muakkadah, sunnah utama, setara dengan sunnahnya sholat Idul Fitri, setara dengan sunnahnya Idul Adha. Ya, dan lebih lagi karena pada saat ini kita harus banyak berpikir dan juga harus melakukan semacam bukan pemberian ya, kita memberikan kepada fakir miskin ya dalam sedekah. Itu disunahkan, jadi paketnya banyak di sini. Tapi memang di sini sehingga Bapak, salah satu materinya adalah gerhana bulan dan gerhana matahari yang teramati dari tempatnya dia. Jadi tidak global, ya. Nah, untuk itu awalnya saya mencoba memberikan dengan perhitungan segitiga bulan. Kasihan Pak, Bu, kasihan. Mereka kan kebanyakan itu penyuluh dari latar belakangnya mereka adalah orang-orang syariah. Mungkin sin kos per kos A per kos B aja bingung kadang-kadang gitu ya. Apalagi sampai terlalu jauh gitu ya. Nah, maka kebetulan saya cari, saya menemukan Bapak, mungkin bisa ditunjukkan terus saja ke arah, oke. Terus saja, nggak apa-apa, cuman terus saja. Nah, yang ini mulai mana? Nah itu, kelihatan Pak. Jadi saya ini berbagi sebetulnya. Programnya adalah, nama programnya Eclipse 2.0. Ini adalah program yang free, gratis, bisa di-download ya. Cuman kalau iPhone nggak bisa, Android ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau ada konversi ke iPhone ya, tapi ini programnya Android ya. Ini yang membuat adalah Universitas de Barcelona dan NASA. Red Espernak almarhum ya, karena beberapa bulan yang lalu sudah meninggal, dia ahlinya. Nah, ini judulnya Eclipse 2.0 ya. Nanti semuanya bisa mendownload, dicari ya di Play Store. Kemudian cari Eclipse 2.0 ya, 2.0. Nah, saya terangkan sedikit Bu, Bapak. Di sini ada 3. Pertama, kalau tidak memulai only future event itu dari tahun 1550 sampai tahun 2300. Tapi kalau kita pakai only future event 2025 sampai 2300. Insya Allah mudah lah. Kenapa? Tahu buktinya? Penyuluh-penyuluh se-Indonesia sampai di Manokwari aja bisa semua Pak. Jadi gampang sekali ya di sini. Di sini ada 3. Pertama, solar eclipse. Kita tahu ya, orang astronom bukan sun eclipse tapi solar eclipse ya. Solar eclipse itu artinya gerhana matahari. Yang kedua ada lunar eclipse. Bukan moon eclipse, nggak ada moon eclipse, tapi lunar eclipse. Yang ketiga adalah planetary transit.
Nah kalau di Kemenang nggak dipakai karena tidak ada sholat transit, nggak ada gitu kan, sholat gerhana yang ada ya. Tapi untuk kita penting loh transit di sini. Nah oke, nanti kita kalau sudah silahkan coba kalau ada di download dulu. Saya akan terangkan sedikit demi sedikit. Kelihatan ya di sini? Oke, saya sambil melihat boleh ya. Nah di sini Pak, Ibu, ya eclipse. Ada solar eclipse. Kalau kita perlu ketiga-tiganya, solar eclipse, lunar eclipse, dan planetary transit. Kemudian kita lihat bagian bawah, search by location. Jadi kita cari lokasinya. Ini se-Indonesia karena dibuat Barcelona itu, Universitas Barcelona itu untuk memberikan ke seluruh dunia, maka kita cari Indonesia. Wah ini Jayapura Papua, kebetulan saya waktu itu sedang ke Papua. Ya, orang Papua bisa semua ternyata ya. Bahkan sekarang pun yang sedang mereka menantikan sholat gerhana itu dari sini langsung. Ya, kemudian, nah ini on the future event dari mulai. Nah, contohnya begini. Silahkan nanti. Nah, di sini nanti ada eclipse itu ada penumbra lunar. Jadi gerhana bulan samar bahasa Indonesianya, penumbra itu samar. Kemudian di sini ada total lunar Sunday 7 September 2025. Ya. Ingat, sebenarnya gerhana sekarang itu resminya gerhana bulan total 7 September. Betul ya? Kenapa? Karena puncaknya itu pada universal time itu sebelum tengah malam. Ya. Kalau di kita makanya 7 sampai 8 karena sudah lewat tengah malam ya. Nah, di sini akan kita lihat contohnya ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah nanti ya nanti bisa. Sekarang lihat dulu. Bisanya saya cek dari awal sajalah. Oke. Nah, search for location. Kebetulan ini udah Indonesia, DKI Jakarta. Ingat, gerhana bulan itu bisa diamati di setiap tempat. Ingat, kalau gerhana bulan itu sifatnya waktunya sama. Karena di kita dengan di mana-mana itu karena dia adalah geosentrik. Tapi kalau gerhana matahari hati-hati, ada global, ada lokal. Gerhana matahari di Jakarta dengan Bekasi bisa beda, ya, bisa beda. Tapi kalau gerhana bulan sama-sama WIB sama gitu ya. Nah itu antara geosentrik dengan toposentrik. Jadi seolah-olah geo itu dari pusat bumi. Kalau geosentrik kita di permukaan bumi melihat bulan melewati matahari, ya itu toposentrik jadi permukaan. Nah setelah Jakarta kita lihat di sini compute. Biarkan dia compute, dia menghitung, ya, menghitung. Sabar ini karena ini menghitungnya lama sekali, ya. Jadi untuk downloadnya juga agak lama karena waktunya lama. Nah, di sini ada yang pertama di atas total lunar nanti, Monday 8 September 2025. Karena tengah atau puncak gerhananya di Jakarta sudah lewat tengah malam, jadi masuknya tanggal 8. Jadi penamaan gerhana itu dinamakan saat puncaknya, ya, atau maksimumnya. Nah kalau sudah, nanti tinggal dipijit. Nah, total lunar DKI Jakarta Indonesia. Maaf ini bahasanya bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa, mudah sekali kok. Di sini Monday 8 September the eclipse begin ya, and end 8 September ini Western Indonesian time. Jadi pada saat input nanti, tapi kalau Jakarta sudah, di sini ada penumbra magnitude. Jadi magnitude penumbra, kemudian ada magnitude umbra, durasi total itu 1 jam 22.06. Start of eclipse 22.28.22. Yang paling menarik adalah ada azimut dan altitude. Azimut itu bapak-bapak tahu kan? Ibu tahu? Azimut itu adalah sudut arah atau sudut datar dari arah utara 0,
timur 90, selatan 180, barat 270, balik lagi ke 0. Jadi berapa derajat misalnya di sini pada saat satu eclipse 92,8 derajat. 2,8 derajat dari timur ke arah selatan sedikit. Lalu tingginya berapa? Altitude 70,4 derajat. Sudah tinggi nanti. Ya, itu kelihatan. Ya. Jadi asimut dengan tinggi. Lalu di sini saat eclipse, saat partial. Jadi kalau satu eclipse adalah awal gerhana samar. Mungkin mata kita agak sulit, tapi teleskop bisa membantu kita. Teleskop dan elektronik itu bisa membantu kita untuk melihat gerhana bulan samar atau penumbra. Lalu satu partial terus ke bawah sampai berakhir end of partial itu jam 2:56:31, 268,4, jadi hampir ke barat. Ke barat sedikit dengan tingginya di sini 44 derajat. Ya, ini ada di sini. Tapi yang paling penting bukan itu. Ya, yang paling penting bagi kita adalah the simulation. Simulasi. Apanya yang penting? Ini ada yang disebut live. Kalau Bapak dan Ibu mijit live, ya, live-nya pijit. Di sini the eclipse has not yet started. Belum. Karena eclipse belum mulai. Tapi kalau eclipse sudah mulai, nanti Ibu akan lihat. Misalnya bergerak ini. Kelihatan? Mendingan daripada jadi ke atas putar, dan misalnya klik lagi north, utara, ya. Jadi nanti akan lihat ini total dan terakhir. Contohnya Greenwich atau puncaknya itu jam 1:11:47. Silahkan cek waktunya. Jadi waktunya waktu dari HP Ibu, HP Bapak langsung ya. Lalu kemudian kalau live, nah ini jadi pedoman. Apa yang kita lihat di sini bandingkan dengan di atas, azimutnya, kemudian tingginya, insya Allah sama. Silakan. Ini sudah dicek berapa kali, dan makanya ini dipakai sebagai pedoman untuk observasi nanti, ya. Daripada bolak-balik jam berapa, lihat saja sudah, live aja nyalakan, ya. Tinggal live dinyalakan, kalau sudah mulai, ya akan mengikuti. Di sini separuh, di sini setengah, di sini puncak, di sini gerhana end, secondnya. Inilah yang disebut sebagai live. Ya. Jadi ini adalah pedoman untuk pengamatan. Dan khusus bagi yang melaksanakan sholat gerhana, mereka akan ngecek apakah di tempat kita gerhana terjadi tidak. Misalnya matahari atau bulan. Apakah ini sudah boleh waktu sholat atau belum? Ya. Jadi dengan waktu-waktu ini adalah seperti ini persis seperti kalau waktu saya memaparkan dalam sidang isbat posisi hilal di Jakarta pada saat live. Ternyata dicek sama, ya sama. Sampai ada pengalaman sedikit, ya. Boleh saya sedikit pengalaman ya. Saya masih ingat tahun 2004. Pertama kali saya mendapat amanah untuk sidang isbat. Kebetulan waktu itu planetarium kan ada dana besar dari DKI, bisa beli software asli dari Amerika. Saya tampilkan di sana. Saya katakan bahwa hilalnya ini seperti ini, secara simulasi seperti ini. Waktu itu saya ada di auditorium, di luar ramai. Allahu Akbar, Pak Cecep sudah menunjukkan hilalnya sudah ada katanya. Padahal itu simulasi ya. Ini juga sama, ini simulasi. Tapi simulasi ini adalah simulasi yang saintifik ya. Jadi University Barcelona kerjasama dengan Esprnak. Kita tahu Esprnak itu mereka ada salah satu dari, bukan salah satu, rajanya ya. Rajanya, boleh dikatakan rajanya penghitung gerhana yang dipakai oleh NASA dan seluruh dunia. Nah, ini saja, saya kira silakan
Bapak-bapak dan Ibu cari di Play Store. Saya pandu deh. Mohon maaf kalau iPhone. Oh, sudah ada Pak. Sudah ada Pak. Ya. Yang belum Play Store. Sampai saya tertantang loh. Masa kita kalah sama penyuluh-penyuluh agama di seluruh Indonesia? Mereka sholat Jumat, sholat gerhana itu nggak nanyain ke astronom, nggak ada punya kok gitu kan. Saya udah punya katanya kan. Tadi juga saya dikirimi dari barat gitu. Pak, alhamdulillah katanya ini apa sudah bisa kami pakai. Silakan sudah. Ini adalah tebar. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, Play Store ya. Saya nggak tahu ya kenapa iPhone belum ya. Kelihatannya mungkin ini Android-nya lebihnya ya. Kalau Bapak kan tidak perlu siap orang punya, tapi mungkin dalam satu grup itu ada yang tahu aja. Nah, tinggal diketik saja di sini Eclipse 2,0 ya. Eclipse 2, di Play Store Bu. Play Store cari Play Store ya. Cari di Play Store ya, Play Store pijit dulu, kemudian telusuri ya, ketik Eclipse. Oke, nanti akan keluar, cari, biarkan dia mencari karena ini sampai ratusan tahun ke depan lah ya. Nah, ada yang namanya di sini Eclipse Calculator ya, Eclipse Calculator, silakan ya, silakan. Kalau saya kan sudah ada, jadi bisa begini. Nah, nanti akan keluar Eclipse gini. Eclipse ada solar eclipse. Kalau Ibu misalnya ingin tiga-tiganya, silakan klik solar eclipse, klik lunar eclipse, klik planetary transit melintasnya Merkurius dan Venus di depan matahari. Kemudian kalau Ibu tidak ingin berat, tinggal dipijit only future event. Jadi hanya event yang fenomena ke depan. Kalau tidak dipijit tahun 1550 sampai 2300. Oke, tapi pijit aja yang ini. Ada namanya search by location. Ya, search by location. Di sini biasanya pertama kali Amerika dan India. Amerika di situ Los Angeles kalau nggak salah. Amerika dan Los Angeles ya. Kita ganti dengan Indonesia. Ya, kita ganti dengan Jakarta. Kalau misalnya Tangerang bisa, kita masukin saja di new, kita ganti country Indonesia, place-nya Tangerang, boleh. Change longitude, ya, bujurnya diganti, kemudian latitude diganti, lalu add to the database. Jadi masukkan data ini ke database, ya. Itu contoh. Ya, sudah? Kalau sudah, di bawah ada compute, hitung, ya, hitung. Ya, agak lama memang, agak lama, karena banyak ya. Tapi silakan dicoba. Saya agak tertarik juga sebetulnya hari ini. Saya ada undangan untuk narasumber untuk pengamatan bulan merah ya, ya. Berapa tempat, tapi saya bilang saya harus datang ke sini. Sekalipun saya sebagai peserta yang tidak terregistrasi dia apa gitu kan, karena jiwa saya di sini gitu kan. Dan dari Kemenag juga ternyata dia tidak bisa memaksa kalau saya datang ke sini. Baik ya. Jadi total lunar sudah, ini waktu Pak. Ini jelas. Kelihatan kan kapan start eclipse, mulai gerhana. Yang dimaksud adalah gerhana penuh. Kemudian start of partial, gerhana parsialnya kapan. Start of totality, totalnya kapan. British puncaknya kapan. And totality, kemudian atau Bapak bisa melihat juga di sini. Nah,
Shadow ini jelas sekali. Bapak bisa di live juga shadow ini. Saat misalnya ada di kritis, itu bulan tepat berada ya di sebelah selatan titik pusat umbra atau ujung upper limb bulan itu bersentuhan dengan ekliptik. Ya, dalam Olimpiade Astronomi itu bisa dikatakan berapa beta bulan nih gitu kan. Kemudian berapa lambda bulannya gitu kan. Ini bisa dihitung di sini. Tapi bagi kita nanti bisa dilihat, lainnya pijit, dia akan mulai. Nah ini dari belum, kemudian geser, tengah. Jadi bisa posisi bulan ada di lingkaran bayangan tambahan, bayangan samar. Kemudian ada juga posisi bulan berada tepat di bayangan gelap. Mengapa ada bayangan gelap dan bayangan samar? Nah, yang sederhananya untuk membedakan, kalau tengah hari Ibu Bapak, silakan berdiri di bawah matahari. Perhatikan. Mengapa ada daerah, ada yang tengahnya gelap? Itu umbra. Pinggirnya samar kan? Itu penumbra. Makanya kalau bulan lewat situ, gerhana bulan. Kalau semut lewat situ, namanya gerhana semut. Nah itu kan, itulah namanya gerhana. Jadi ilustrasinya sederhana. Kita aja di sini berdiri kan, ada tengah yang gelap, pinggir kabur. Pertanyaan mengapa kok bisa ada gelap, ada terang? Kira-kira apa? Karena matahari sebagai sumber penyinar utamanya bukan point source, bukan titik cahaya. Jadi ada bayangan utama, ada juga dari samping ke samping, itu namanya bayangan samar. Karena matahari itu kan bukan titik, bukan bintang. Dia lingkaran, ya. Dia disk, piringan. Jadi ada yang menyilang. Cahaya yang menyilang ini akan menyebabkan terjadinya cahaya penumbra. Ya. Coba kalau kita dicahayai oleh lampu yang titik seperti bintang terang sekali, nggak akan ada umbra, nggak ada penumbra, umbra semua. Tapi yang menyinarinya adalah matahari itu piringan, ya, bukan titik, maka akan menghasilkan dua bayangan, umbra dan penumbra. Silakan dicoba ya. Sudah bisa? Kalau yang ragu-ragu silakan. Tapi kalau iPhone jangan maksain ya. Tidak ada fasilitas iPhone di sini. Ya, silakan. Mungkin tanya jawab sambil menunggu. Baik, terima kasih Pak Cecep yang sudah menyampaikan materi mengenai aplikasi Eclipse 2.0 yang bisa teman-teman download dan teman-teman gunakan sebagai pedoman pengamatan gerhana.